Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Melihat para tetua yang tampak masih ragu, Feng Qingcheng berkata, "Semuanya, aku tidak berpikir kita benar-benar akan membantu Tanyun kali ini. Dengan kecepatan kultivasi Tanyun, selama gerbang ke alam rahasia tidak dirusak dalam waktu 10 tahun, aku khawatir pada saat itu Tanyun akan bisa mengalahkan musuh yang kuat tanpa bantuan kita sama sekali. Kita pergi membantunya hanya untuk memenangkan hatinya. Kalian mungkin tidak tahu bahwa usia Tanyun yang sebenarnya baru 80 tahun. Tetapi dia sudah menjadi Master Formasi Suci, Master Senjata Suci, Master Jimat Suci, dan Alkemi Suci 17 tahun yang lalu." Setelah mendengarkan hal itu, Tetua Agung tampak ngeri dan berkata, "Bawahan ini perlu waktu 8.000 tahun sebelum menjadi Master Senjata Suci tingkat rendah. Tetapi Tanyun sangat muda dan sudah setara denganku." Feng Qingcheng berkata, "Tetua Agung, kamu tidak setara dengannya. Tanyun setidaknya adalah Master Senjata Suci tingkat atas." Tubuh Tetua Agung gemetar. Pada saat ini, Feng Yun berkata, "Itu benar sekali. Ketika Qingcheng dan aku berada di Sekte Suci Wangfu, kita menyaksikan Tanyun menjalani ujian sebelum menjadi kepala sekte. Dia menunjukkan keterampilan dan keahliannya." Feng Yun perlahan berdiri, menghadap para tetua, mengepalkan tangannya dan berkata, "Qingcheng, aku dan kepala keluarga setuju. Sekarang kalian para tetua ambil keputusan." Ketika para tetua sedikit ragu, Tetua Agung berdiri dan berkata, "Bawahan ini percaya pada pengetahuan Nona tentang Tanyun. Jadi bawahan ini setuju." Setelah itu, para tetua yang ragu-ragu memilih untuk setuju. Feng Tianlun berdiri dan melambaikan tangannya. Lalu dia berkata, "Sekarang kita bisa pergi dan menuju ke pegunungan hukuman surgawi. Qingcheng, kamu hanya di alam ilahi tingkat ke-6. Jangan pergi dan berlatihlah dengan tenang." Feng Qingcheng mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ayah, putrimu ini ingin pergi." Feng Tianlun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu jatuh cinta pada Tanyun?" Pipi Feng Qingcheng memerah dan berkata, "Aku tidak menyukainya." Feng Tianlun tertawa dan bergumam, "Gadis ini selalu linglung. Setiap kali dia menyebut Tanyun, dia akan ceria. Tetapi dia mengatakan tidak menyukai Tanyun. Sepertinya dia memang memiliki perasaan." Waktu berlalu 1 tahun kemudian, di dalam pagoda suci lantai 10, Tanyun sedang duduk bersila. Tanyun telah berlatih selama 370 tahun sejak dia menyelesaikan tubuh kayu Hongmeng tahap puncak. Dalam sekejap, di atas gunung tempat Tanyun berada, langit dengan radius 80.000 mil, ada angin kencang, disertai awan gelap, guntur, dan kilat. Jelas, kesengsaraan surgawi akan datang. Tanyun membuka gerbang pagoda dan melesat menjauh. Awan gelap yang awalnya menyelimuti pagoda suci dengan cepat mengikuti Tanyun. Tanyun berkata, "Aku Tanyun tidak takut pada kesengsaraan surgawi apapun, kecuali kesengsaraan surgawi di alam eklosion." Tindakan Tanyun barusan seperti membuat marah para dewa. Kemudian, satu persatu kesengsaraan surgawi dihadapi oleh Tanyun. Setelah menyelesaikan semua kesengsaraan surgawi, seberkas cahaya yang memancarkan aura kehidupan mengenai tubuh Tanyun. Segera, tubuh Tanyun mulai pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ini adalah hadiah yang dianugerahkan oleh hukum surga setelah seorang di alam ilahi tingkat sempurna berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Sementara luka Tanyun pulih dengan cepat, tirai cahaya domain Hongmeng di kolam spiritualnya menghilang dengan cepat. Kemudian, 10 jiwa domain Hongmeng di kolam spiritual mulai tumpang tindih dan dengan cepat berubah menjadi janin abadi Hongmeng, persis seperti Tanyun. Janin abadi Hongmeng duduk di kolam spiritual. Kemudian ada gerbang batu putih. Gerbang batu putih itu adalah proyeksi gerbang alam abadi.
Ketika seorang kultivator dipromosikan ke alam janin, gerbang batu putih ini akan muncul, yang berarti bahwa setelah dipromosikan ke alam eklosion di masa depan, dia akan memiliki kualifikasi untuk membuka gerbang alam abadi dan naik ke alam abadi. Oke guys, Mimin kasih informasi aja ya. Kalian boleh sebut itu alam abadi atau alam peri ya, bebas pokoknya. Oke, kita lanjut. Sesaat kemudian, Tanyun melesat dan mendarat di puncak pagoda suci. Sekarang, karena Tanyun sudah dipromosikan ke alam janin tingkat pertama, dia bisa membuka pagoda lantai 11 dan lantai 12. Satu hari berkultivasi di lantai 10 setara dengan setengah tahun berkultivasi di dunia luar. Satu hari berkultivasi di lantai 11 setara dengan 7 bulan di dunia luar. Satu hari berkultivasi di lantai 12 setara dengan 8 bulan. Tanyun mengatur agar kera iblis yang akan menyentuh penghalang periode pertumbuhan tingkat ke-9 untuk memasuki lantai 11. Tanyun membiarkan singa naga emas dan moer yang berada di periode awal tingkat 9 masing-masing memasuki lantai 10 dan 9. Raja Singa Dingin, Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Beruang Naga, Raja Burung Merah, dan Raja Harimau Buaya Naga. Mereka memasuki lantai ketiga hingga lantai ke-8. Setelah mengatur segalanya, Tanyun memasuki lantai 12 dan mulai berkultivasi. 400 tahun kemudian, Tanyun yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba dia tersenyum. Dia mulai dipromosikan ke alam janin tingkat kedua. Kemudian, Tanyun tidak langsung menempat tubuh tirani Hongmeng, melainkan memilih lanjut berkultivasi. Waktu berlalu, 1000 tahun kemudian di dalam pagoda lantai 12, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Aura alam janin tingkat keempat memancar dari tubuhnya. Itu menyebabkan ruang di dalam pagoda seperti akan runtuh. Untuk amannya, ketika Tanyun hendak melanjutkan berkultivasi, dia mengerutkan keningnya. Melalui kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa formasi pertahanan kuali cincin 12 naga yang ada di gerbang alam rahasia samar-samar terlihat retakan. Tanyun bergumam, dengan keadaan seperti ini akan memakan waktu paling lama setengah tahun sebelum gerbang alam rahasia dihancurkan. Sepertinya aku meremehkan orang-orang tua itu. Mereka telah menyerang kurang dari 12 tahun di dunia luar, dan mereka akan merusak gerbang alam rahasia dalam waktu setengah tahun lagi. Setengah tahun di dunia luar setara dengan 120 tahun di dalam pagoda. Itu sudah cukup bagiku untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat ke-9, yaitu tubuh air Hongmeng. Tubuh air Hongmeng mengacu pada kulit seluruh tubuh, daging, tulang, meridian, organ dalam, dan panca indera. Tubuh air Hongmeng lebih keras daripada tubuh emas Hongmeng dan juga lebih fleksibel daripada tubuh kayu Hongmeng. Setelah dilatih, tubuh Tanyun akan berubah bentuk seperti air keemasan. Tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga membuat kulit sulit untuk ditembus. Setelah 120 tahun di dalam pagoda, Tanyun akhirnya memasuki tubuh air Hongmeng tahap kecil, tingkat ke-9. Oh ya guys, buat pengingat aja ya, tubuh tirani Hongmeng tingkat ke-9 disebut tubuh air Hongmeng. Jadi jangan bingung ya. Oke, kita lanjut. Peringkat senjata di benua hukuman surgawi dibagi menjadi senjata biasa, senjata roh, senjata harta karun, senjata sub terhormat, senjata terhormat, senjata sub suci, senjata suci, senjata sub abadi, dan senjata abadi. Tanyun tahu bahwa senjata abadi yang disebutkan oleh orang-orang di benua hukuman surgawi bukanlah senjata abadi yang asli. Paling-paling itu hanya senjata sub abadi. Jadi senjata sub abadi atau senjata abadi di benua hukuman surgawi hanyalah nama yang dilebih-lebihkan. Di alam semesta, alam manusia atau alam fana itu sangatlah banyak. Jadi tingkat senjata bisa berubah jika dinilai oleh orang dari beda alam manusia. Tanyun perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Tubuh air Hongmeng aktifkan. Tubuh Tanyun tiba-tiba melonjak hingga 200 kaki. Tubuh Tanyun masih kuning keemasan.
Tanyun melambaikan tangannya. Saat gerbang pagoda terbuka, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tubuhnya setinggi 200 kaki, tiba-tiba berubah menjadi 500 kaki. Kemudian, tubuhnya kembali menjadi 200 kaki. Rambut Tanyun berterbangan, seberkas cahaya kesadaran spiritual yang tidak terlihat naik ke langit. Pada akhirnya, kesadaran spiritualnya berhenti pada jarak 30 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, orang di alam janin tingkat keempat, kesadaran spiritualnya dapat mencangkup radius 18 juta mil, tingkat kelima 20 juta mil, tingkat keenam 22 juta mil, tingkat ke-7 25 juta mil, tingkat 8 28 juta mil, tingkat ke-9 31 juta mil. Lalu alam janin tingkat sempurna, kesadaran spiritualnya dapat mencangkup radius 35 juta mil. Itu berarti jiwa Tanyun sekuat orang di alam janin tingkat 9. Tanyun tersenyum puas, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ukuran aslinya, dia mengenakan jubah putih. Tanyun melakukan langkah di Wahongmeng, melintasi jarak 8.000 mil, dan muncul di puncak gunung. Tanyun berkata dengan keras, "Keratua, Dato, Moer dan 6 Raja Monster, saatnya untuk keluar dan bekerja membersihkan orang-orang di luar gerbang alam rahasia." Dengan raungan penuh kegembiraan, 9 monster terbang keluar dari pagoda suci satu demi satu. Sekarang kera iblis telah memasuki periode dewasa tingkat ke-9 dan samar-samar merasakan penghalang periode kesengsaraan tingkat 9. Singa, naga emas, dan moer berada di periode pertumbuhan tingkat ke-9. Karena umur monster cukup lama setelah mencapai periode awal tingkat 9, waktu yang dibutuhkan untuk maju ke tingkat selanjutnya jauh lebih lama daripada tingkat 8. Raja Singa Dingin, Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, dan Raja Burung Merah telah dipromosikan ke periode awal tingkat 9. Lalu Raja Beruang Naga menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia juga memasuki periode awal tingkat 9. Hanya Raja Harimau Buaya Naga yang sekarang masih di periode kesengsaraan tingkat 8. Menurut pendapat Tanyun, Keratua sudah cukup untuk bersaing melawan orang di alam eklosion tingkat pertama. Dato setidaknya bisa menghabisi musuh di alam janin tingkat 8. Moer dapat melawan musuh di alam janin tingkat ke-7. Lalu 6 Raja Monster yang mempelajari teknik sutra hati binatang yang diberikan oleh Tanyun. Mereka bisa menghabisi banyak musuh di alam janin tingkat pertama hingga ketiga. Selain Raja Harimau Buaya Naga, 5 Raja Monster lainnya juga memiliki kemampuan untuk menghabisi orang di alam janin tingkat keempat biasa, dan juga memiliki kekuatan untuk melawan orang di alam janin tingkat kelima. Tanyun yakin bahwa sekarang dia dapat dengan mudah menghabisi musuh di alam janin tingkat ke-7, kecuali musuh yang juga memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tidak ada keraguan bahwa dengan peningkatan drastis kekuatan Tanyun dan 9 monster, Sekte Suci Wangfu telah mulai melangkah lebih jauh dalam mendominasi benua hukuman surgawi. Tanyun melirik 9 monster dan berkata dengan ekspresi dominan, "Ikuti aku dan habisi musuh. Usahakan jangan biarkan satupun pergi." 9 monster berkata serempak, bawahan mematuhi perintah. Pada saat yang sama, di luar gerbang alam rahasia, di langit, ada total 82 orang dari keluarga Si, dinasti Nanggong, Sekte Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi, kecuali Sugeyu yang berada di alam ilahi tingkat sempurna. 81 orang lainnya, semuanya berada di alam janin. Di antaranya ada Ruyan Gaussian di alam janin tingkat ke-7, diikuti oleh Si Potian. Lalu sisanya di alam janin tingkat pertama hingga kelima. Gerbang alam rahasia bergetar hebat, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Formasi yang menyelimuti gerbang alam rahasia sekarang tampak memudar. Si Potian tertawa dan berkata, "Gerbang alam rahasia akan segera rusak. Tanyun, dengarkan aku. Kepala keluarga ini ingin seluruh orang di Sekte Suci Wangfu dikuburkan bersama istri dan anakku.
Tiba-tiba, sebuah suara mencibir dan akrab datang dari gerbang alam rahasia. Si Potian, kamu tidak perlu mendobrak gerbang alam rahasia. Hari ini, aku ingin melihat apakah kamu bisa menghabisiku, atau aku yang mengirimmu bertemu dengan Jin Yu Huang dan si Wan Ruo. Disertai suara keras, gerbang alam rahasia yang semula retak menjadi terbuka. Ketika si Potian tertegun sejenak, aliran air keemasan menyembur keluar dari gerbang alam rahasia. Si Potian berteriak dengan ngeri, "Alam janin tingkat keempat, bagaimana ini mungkin? Dan tubuhmu, bagaimana kamu bisa berubah? Lalu mengapa kecepatanmu lebih cepat dari kepala keluarga ini?" Si Potian ketakutan dan berteriak lagi, "Semuanya larilah, kita bukan lawan Tanyun." Si Potian berteriak sambil mengeluarkan perahu roh abadi tingkat atas. Setelah naik perahu roh, dia mengendarainya ke arah luar pegunungan hukuman surgawi. Dia benar-benar ketakutan. Dalam pengetahuannya, lebih dari 12 tahun yang lalu, Tanyun masih berada di alam ilahi tingkat ke-8. Dia sebelumnya menganggap mustahil bagi Tanyun untuk menerobos ke alam janin tingkat pertama. Tetapi sekarang justru Tanyun berada di alam janin tingkat keempat. Pada saat ini, para pemuja dinasti Nanggong, keluarga si Sekte Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi, mereka merasa takut dan putus asa. Termasuk Ruyan Gaussian yang berada di alam janin tingkat ke-7 juga sama. Ruyan Gaussian tidak bisa mengerti bagaimana tubuh Tanyun muncul dalam bentuk air keemasan, dan kecepatan terbangnya bahkan lebih cepat dari dirinya. Ruyan Gaussian berteriak dengan cemas, "Semuanya menyebar dan selamatkan hidup kalian." Saat dia berteriak, dia melarikan diri menuju kedalaman pegunungan hukuman surgawi. Auman mengguncang langit. Kera iblis berubah menjadi cahaya ungu hitam yang langsung menembus langit puluhan ribu mil. Dia muncul di atas kepala Ruyan Gaussian, lalu mengayunkan tongkatnya dengan lembut. Ruyan Gaussian meraung. Serangan kera iblis begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena tongkat kera iblis. Seketika, tubuh Ruyan Gaussian hancur. 7 jiwa janin abadi Ruyan Gaussian keluar dari tubuhnya dan berkata, "Tanyun, lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Biarkan kera rohmu ini berhenti." Tanyun berkata, "Kera tua, jangan dengarkan omong kosongnya, habisi dia." Kera iblis mengayunkan tongkatnya untuk menghancurkan 7 jiwa janin abadi Ruyan Gaussian. Ruyan Gaussian berkata, "Tanyun, kamu sama sekali tidak tahu kekuatan sekte abadi. Tunggu saja. Wuji, ingatlah untuk membalaskan dendamku." Suara itu tiba-tiba berhenti, dan 7 jiwa janin abadi Ruyan Gaussian dihancurkan oleh kera iblis. Sebelum Tanyun bergegas keluar dari gerbang alam rahasia, karena Ruyan Wuji dan Sugeyu memiliki ranah terendah, serta keduanya memiliki identitas khusus. Keduanya menjauh dari gerbang alam rahasia sejauh ribuan mil untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, kesadaran spiritual Ruyan Wuji menyelimuti Ruyan Gaussian. Dia berkata sambil menangis, "Leluhur, jangan khawatir. Wuji pasti akan membalaskan dendammu." Sugeyu yang berada di sampingnya, dia melihat leluhur Istana Jiwa Ilahi di alam janin tingkat pertama hingga kelima telah dihabisi oleh Moer, singa naga emas, dan 6 raja monster. Sugeyu dan Ruyan Wuji melarikan diri menuju ke arah kedalaman pegunungan hukuman surgawi. Di langit, Moer yang berada di periode pertumbuhan tingkat ke-9 tidak perlu berubah menjadi naga karena tidak ada yang bisa melawannya. Setelah dia berkedip dan melintasi jarak 50.000 mil, cakar tangan kanannya menghancurkan kelapa musuh yang terkenal. Kera iblis memegang tongkat di tangan kanannya. Tubuhnya setinggi 800 kaki, bergerak dan menghabisi musuh. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi jarak 8.000 mil dan mengejar si Potian yang mengendarai perahu roh abadi tingkat atas. Tepat saat si Potian mengendarai perahu roh dan melintasi lautan awan yang luas, tiba-tiba sebuah suara yang familiar memasuki telinga Tanyun. "Kepala Sektetan, orang tua ini akan membantumu." Tanyun tercengang dan memalingkan muka. Dia melihat perahu roh yang dinaiki 15 orang.
Tanyun mengenali dua di antara mereka secara sekilas. Lalu dia berkata dengan terkejut, "Feng Yun, King Cheng." Tanyun bisa melihat sekilas bahwa kecuali King Cheng, 14 orang lainnya berada di alam janin. Salah satu adalah pria parubaya dengan tampilan yang megah. Dia berada di alam janin tingkat ke-7. Dari 11 orang sisanya, 3 di antaranya berada di alam janin tingkat ke-5. Lalu 8 lainnya di alam janin tingkat pertama hingga ke-4. Pria parubaya itu memandang Tanyun, mengepalkan tangannya dan berkata, "Kepala Sekte Tan, aku kepala keluarga Feng. Namaku Feng Tianlun, ayah dari King Cheng. Kali ini aku datang ke sini untuk membantumu." Begitu dia selesai berbicara, Feng Tianlun berkata dengan tegas, "Tetua Agung, ikuti aku untuk menangkap keluarga Si, dan yang lainnya akan menghabisi musuh yang mencoba melarikan diri." Pada saat ini, Tanyun dan Feng King Cheng yang berdiri di atas perahu roh. Mereka saling memandang. Wajah Feng King Cheng menunjukkan senyum nakal. Lalu dia berkata, "Apakah ini mengejutkan?" Tanyun tersenyum sedikit dan berkata, "Ini benar-benar mengejutkan. Kapan kamu datang?" Feng King Cheng tersenyum dan berkata, "Coba tebak." Tanyun berkata, "Apakah baru saja?" Feng King Cheng tersenyum manis dan berkata, 8 tahun yang lalu, aku membujuk ayahku dan para tetua untuk bersembunyi di sini ketika kami tiba di pegunungan hukuman surgawi." Rambut Tanyun berkibar dan ada sentuhan emosi. Lalu dia berkata, "Terima kasih." Feng King Cheng berkata dengan tenang, "Sama-sama, kita pikir bisa membantumu. Tetapi sekarang tampaknya tanpa bantuan keluarga Feng, kamu dapat dengan mudah menghabisi musuh sendirian." Tanyun berkata, "Kamu sudah punya niat membantuku." Tiba-tiba, leluhur sekte abadi di alam janin tingkat ke-4 ingin menangkap Feng King Cheng yang berada di alam ilahi tingkat ke-6. Ketika Tanyun hendak melesat, mata Tanyun tiba-tiba menyusut. Lalu dia bergumam, kecepatan yang sangat cepat. Di depan mata Tanyun, seorang wanita bertopeng memegang pedang dan melayang ke arah Feng King Cheng. Tanyun berpikir bahwa wanita bertopeng hitam itu akan melukai Feng King Cheng. Tetapi justru wanita bertopeng itu menebas kepala leluhur sekte abadi yang menyerang Feng King Cheng. Tanyun bergumam, alam janin tingkat ke-6, tetapi memiliki kecepatan yang sebanding dengan milikku. Wanita ini sangat kuat. Setelah Tanyun berpikir sejenak, ketika dia hendak bertanya siapa wanita itu, wanita bertopeng hitam seperti hantu terbang melintasi langit. Dia bersama dengan kera iblis, singa naga emas, Moer, 6 raja monster dan keluarga Feng, mulai menghabisi musuh yang tersisa. Tanyun berkata, "King Cheng tidak aman di sini. Kamu masuklah ke alam rahasia terlebih dahulu." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, kemudian mengejar dan menghabisi musuh. Feng King Cheng merasakan sedikit getaran di hatinya. Dia mengendarai perahu roh sambil bergumam, "Apakah dia peduli padaku?" Melihat rumput dan pohon yang familiar di alam rahasia sekte suci Wangfu membuat Feng King Cheng memiliki perasaan seperti kembali ke rumah. Kecuali Ruyan Wuji dan Sugeyu yang melarikan diri, hanya tersisa Si Potian yang ditangkap oleh Feng Tianlun. Lalu yang lainnya sudah dihabisi. Tanyun kembali ke penampilan aslinya dan berdiri di langit. Kera iblis, Moer, singa naga emas, dan 6 raja monster berdiri di belakang Tanyun. Feng Tianlun memegang Si Potian yang sekarat di tangannya, dan bersama dengan keluarga Feng, dia terbang di depan Tanyun. Wanita bertopeng hitam juga datang ke arah Tanyun. Si Potian yang dibawa oleh Feng Tianlun berkata, "Keluarga Si dan keluarga Fengmu tidak memiliki keluhan atau permusuhan, tetapi kamu benar-benar menyerang kepala keluarga ini hanya demi sekte suci Wangfu." Feng Tianlun mendengus dengan dingin. "Kamu salah. Putriku dulunya adalah kepala divisi formasi gerbang suci di sekte suci Wangfu, dan ayahku adalah leluhur agung divisi formasi. Di hati ayahku dan King Cheng, sekte suci Wangfu adalah bagian keluarga dari mereka." Tiba-tiba, Si Potian tertawa dan berkata, "Meskipun kamu menangkapku, kamu tidak akan berani menghabisiku."
Tanyun berkata, "Apa maksudmu?" Si Potian berkata dengan sombong, "Leluhur surgawiku telah menerobos ke alam eklosion tingkat ke-6 100 tahun yang lalu. Leluhur surgawiku sekarang berpergian ke seluruh dunia mencari kesempatan untuk menembus alam eklosion tingkat ke-7. Suatu hari nanti, dia pasti akan kembali. Jika kalian tidak membiarkanku pergi, konsekuensinya adalah leluhurku akan menghancurkan pegunungan Suantian dan menghabisi semua keluarga Feng. Kemudian menghancurkan sekte suci Wangfu." Tanyun mengulurkan tangannya dan meraih leher si Potian. Kemudian dia menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tanyun berkata, "Jawab aku, apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak?" Si Potian berkata dengan jujur, "Itu benar." Tanyun berkata lagi, "Ketika leluhurmu meninggalkan keluarga, apakah dia mengatakan kemana dia pergi dan kapan dia kembali?" Si Potian berkata, "Leluhurku berkata bahwa dia akan pergi ke tempat api suci dan melakukan perjalanan ke jurang tak berujung. Leluhur hanya mengatakan bahwa dia akan kembali setelah dia dipromosikan ke alam eklosion tingkat ke-7. Setelah mendengarkan, Tanyun memandang Feng Yun dengan ekspresi kebingungan. Lalu dia berkata, "Feng Tua, apakah kamu tahu apa itu tempat api suci dan jurang tak berujung? Di mana tempat itu? Dan seberapa jauh dari pegunungan hukuman surgawi?" Setelah Feng Yun mendengarkan dua tempat itu, ada ketakutan yang tak terkendali di matanya. Lalu dia berkata, "Kepala Sekte Tan, selain medan perang para dewa, tanah abadi, dan ngarai para dewa, ada juga 9 tempat lainnya yang dianggap terlarang, seperti domain iblis, domain binatang buas, tempat api suci, jurang tak berujung, dan lain-lain. Tempat api suci sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Dikatakan bahwa dahulu kala ada seorang master hebat di alam eklosion tingkat 8 yang terbang selama 80 tahun sebelum kembali ke dinasti suci Wangfu. Lalu jurang tak berujung berada di lautan domain iblis. Kedalaman jurang tidak diketahui, tetapi dikabarkan bahwa banyak monster tingkat ke-7 hingga tingkat ke-10. Namun, monster kuat di jurang tak berujung tidak pernah muncul. Ada desas-desus bahwa di abad pertengahan ada orang kuat yang menyegel jurang itu untuk mencegah monster menghancurkan dunia. Kepala Sekte Tan, jika leluhur surgawi si Potian benar-benar pergi ke dua tempat itu, maka tidak akan pernah kembali selama 180 tahun. Dengan kata lain, kita akan aman selama periode itu." Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangguk lega, lalu bertanya dengan santai, "Feng Tua, di benua hukuman surgawi, di mana aku bisa menemukan benih api abadi dengan atribut es?" Feng Yun berkata, "Aku tidak tahu di mana itu, tapi kurasa pasti ada di salah satu dari 12 tempat terlarang di benua hukuman surgawi." Setelah mendengarkan, Tanyun memutuskan untuk meluangkan waktu dan mencarinya di masa depan. Setelah itu, Tanyun melepaskan mata Dewa Hongmeng terhadap si Potian. Ketika si Potian mengatakan sesuatu, Tanyun tiba-tiba meremas leher si Potian dengan tangan kanannya. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng kembali. Lalu dia berkata, "Katakan padaku, apakah keluarga si masih memiliki orang di alam janin atau tidak?" Si Potian berkata, "Ada 18, semuanya berada di alam janin tingkat pertama." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan acuh tak acuh setelah melepaskan mata Dewa Hongmeng, "Sudah aku katakan, aku akan membuatmu bertemu dengan istri dan anakmu. Jangan khawatir, mulai sekarang tidak akan ada keluarga si di seluruh benua hukuman surgawi. Adapun leluhur surgawimu, jika dia berani melangkah ke pegunungan hukuman surgawi di masa depan, aku akan menghabisinya." Saat Tanyun mengatakan hal itu, api Hongmeng menyembur keluar dari tangan kiri Tanyun dan membuat si Potian menjadi abu. Setelah Tanyun memadamkan api Hongmeng, dia mengepalkan tangannya pada wanita bertopeng hitam.
Lalu dia berkata, "Siapa kamu?" Wanita bertopeng hitam memandang keluarga Feng dan berkata, "Aku memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan kepala sekte Tan. Kalian tolong pergi dulu." Setelah Feng Tianlun menjawab, Tanyun berkata, "Kepala Feng, King Cheng sekarang berada di dalam sekte. Kamu masuklah, aku akan menyusul." Ketika Feng Tianlun dan yang lainnya pergi, Tanyun berkata, "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Wanita bertopeng itu melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Lalu dia berkata, "Namaku Helian Bing. Aku bawahan Tang si pangeran ke-6 dinasti Tang. Pangeran ke-6 adalah kakak laki-laki dari putri ke-9. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa putri ke-9, kolam spiritualnya dihancurkan oleh Raja Tang. Putri ke-9 tidak hanya gila, tetapi umurnya sekarang kurang dari 30 tahun. Pangeran ke-6 memintaku untuk memberitahumu. Aku harap kamu dapat menemukan cara untuk menyelamatkan putri ke-9. Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku tidak mengenal putri ke-9. Tanyun tidak ingin ada hubungan dengan dinasti Tang." Dia berbalik dan hendak pergi. Helian Bing berkata, "Tanyun, berhenti." Tanyun memikirkan kematian ayah Mu Mengyi. Kemarahannya meledak. Dia tiba-tiba berbalik, menatap Helian Bing dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan berpikir karena kamu membantuku menghabisi beberapa orang saja, jadi aku tidak bisa menghabisimu juga. Jika kamu berani meneriakiku lagi, percaya atau tidak, aku akan segera menghabisimu." Tubuh Helian Bing gemetar. Dia melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Tanyun. Helian Bing berkata dengan dingin, "Baiklah, aku akan pergi. Tapi kepala sekte Tan, aku masih harus mengatakan, jika bukan karena kamu, kolam spiritual putri ke-9 tidak akan dihancurkan. Dan dia juga tidak akan dipenjara dan tidak berubah menjadi orang gila seperti sekarang ini. Jika bukan karena putri ke-9, lebih dari 40 tahun yang lalu, sekte suci Wangfu pasti sudah dihancurkan oleh dinasti Tang." Setelah berbicara, ketika Helian Bing berbalik dan hendak pergi, Tanyun tenggelam dalam hatinya dan berkata dengan keras, "Tunggu, siapa putri ke-9 yang kamu bicarakan?" Helian Bing tiba-tiba melihat ke arah belakang dan berkata, "Tan Xingning." Mendengarkan hal itu, pikiran Tanyun sedikit kosong. Mengesampingkan keluhan antara Mu Mengyi dan dinasti Tang, di dalam hati Tanyun, dia selalu menganggap Tan Xingning sebagai teman dekatnya. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu?" Dengan kecerdasan Helian Bing, dia bisa melihat bahwa Tanyun tidak tahu bahwa Tan Xingning adalah putri ke-9. Helian Bing buru-buru berkata, "Aku memiliki gambar ingatan." Saat dia mengatakan hal itu, dengan lambaian tangannya, kekuatan spiritual berubah menjadi gambar ingatan. Setelah Tanyun selesai melihat gambar ingatan, hatinya merasa sakit. Tanyun juga mengingat surat dari Tan Xingning. Itu membuat hatinya semakin terasa sakit. Helian Bing menatap Tanyun dengan air mata. Lalu dia berkata dengan jujur, "Putri ke-9 di depan semua orang. Dia rela mempertaruhkan nyawanya supaya Raja Tang tidak menyerang sekte suci Wangfu." Tanyun berkata, "Mengapa dia begitu bodoh?" Helian Bing menghela nafas dan berkata, "Ayahnya mengirimnya untuk menjadi mata-mata di sekte suci Wangfu, tetapi dia jatuh cinta padamu. Pada akhirnya, dia bernasib seperti sekarang ini." Cinta Tan Xingning pada Tanyun, bagaimana mungkin Tanyun tidak tahu? Tanyun bertanya pada dirinya sendiri, Tan Xingning memang cantik, bahkan sangat cantik, sehingga pria di dunia tidak bisa menolak. Sebagai seorang pria, sebelumnya Tanyun secara alami menyukai Tan Xingning. Sekarang, setelah Tanyun mengetahui bahwa Tan Xingning telah berkorban begitu banyak untuk dirinya, Tanyun memikirkan kebencian antara Mu Mengyi dan dinasti Tang. Itu membuat hatinya mati rasa. Pada saat ini, kasih sayang Tan Xingning berlipat ganda di hatinya.
Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tunggu aku, setelah aku menyelesaikan masa sekte, aku akan mengikutimu ke dinasti Tang." He Lianbing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada banyak orang kuat di dinasti Tang. Jika kamu pergi, kamu mungkin tidak seberuntung saat di dinasti Nanggong. Putri ke-9 telah membuat pengorbanan besar untukmu. Meskipun putri ke-9 gila, kurasa dia tidak ingin melihatmu. Kepala Sekte Tan, ketika Pangeran ke-6 memintaku untuk memberitahumu, jika kamu bisa menyelamatkannya, tolong selamatkan putri ke-9. Jika tidak bisa, jangan ganggu putri ke-9. Biarkan saja putri ke-9 pergi dengan tenang." Setelah berpikir sejenak, Tanyun bertanya, "Bagaimana tubuh Xingning sekarang ini?" He Lianbing berkata dengan jujur, "Dia seperti pria berusia 70 tahun, tetapi tidak dalam bahaya." Tanyun mengangguk dan berkata, "Kamu tinggal di sekteku untuk sementara waktu. Aku akan segera mencari ramuan dan membuat pil untuk Xingning." He Lianbing berkata, "Baiklah, terima kasih banyak Kepala Sekte Tan." Kemudian Tanyun membawa He Lianbing ke dalam alam rahasia Sekte Suci Huangfu dan membiarkan kera iblis menjaga gerbang keluar. Feng Qingcheng berkata dengan cemas, "Tanyun, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Tanyun tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja." Tanyun berkata pada Feng Tianlun, "Jika suatu hari leluhur surgawi si Potian kembali, dia pasti tidak akan melepaskan keluarga Feng." Mendengarkan hal itu, Feng Yun, Feng Tianlun, dan Feng Qingcheng mengerutkan keningnya. Tanyun berkata, "Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa beristirahat dan memulihkan diri di alam rahasia Sekte Suci Huangfu." Mendengarkan hal itu, Feng Qingcheng tersenyum dan berkata, "Tanyun, terima kasih." Feng Tianlun memimpin para tetua dan membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun. Tanyun berkata, "Namun, Sekte Suci Huangfu memiliki banyak musuh. Jika kalian tinggal di sini, aku tidak dapat menjamin keselamatan kalian." Feng Tianlun dengan tegas berkata, "Mulai sekarang, keluarga Feng dan Sekte Suci Huangfu akan selalu satu pikiran dan menjadi sekutu yang teguh. Jika ada serangan musuh, kita akan menghadapi bersama." Cie, so sweet. Setelah Tanyun mengangguk, dia berkata, "Kepala Feng, kamu segera pergi ke pegunungan Suantian dan membawa semua orang dari keluarga Feng. Setelah kamu kembali ke sini, aku akan mengatur alam rahasia kecil dengan kekuatan spiritual yang banyak untukmu." Feng Tianlun berkata, "Terima kasih banyak." Feng Tianlun memimpin 6 tetua dan meninggalkan Sekte Suci Huangfu. Namun, Feng Yun, Feng Qingcheng, dan 6 tetua lainnya tetap tinggal di Sekte Suci Huangfu. Kemudian, Tanyun memandang Feng Yun dan berkata, "Feng Tua, apakah kamu tahu di mana keluarga Si berada?" Feng Yun berkata, "Aku tahu." Tanyun berkata dengan niat membunuh, "Tolong gambarkan peta di slip batu gio untukku. Aku akan mengirim seseorang untuk menghancurkan keluarga Si." Tetua ke-7 dari keluarga Feng berkata, "Kepala Sekte Tan, tidak perlu peta. Aku dapat membawa orang-orang dari sektemu untuk pergi ke sana." Feng Yun berkata, "Karena keluargaku dan Kepala Sekte Tan sekarang adalah sekutu, kalian berenam harus memimpin jalan bagi orang-orang Sekte Suci Huangfu." Tanyun menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata, "Datu, Moer, dan Raja Beruang Naga, kalian pergi dengan 6 tetua keluarga Feng. Ingatlah untuk mengambil batu roh milik mereka." Pada saat ini, tetua ke-7 dari keluarga Feng bertanya, "Kepala Sekte Tan, apakah semua orang dari keluarga Si akan dihabisi?" Tanyun berkata dengan keras, "Rumput harus dibasmi dan tidak akan ada yang selamat. Sekte Suci Huangfu dan keluarga Si adalah musuh bebuyutan. Jika kita menyisakan mereka, suatu saat mereka bisa saja menyerang para murid Sekte Suci Huangfu. Itu akan memakan banyak korban." Setelah itu, Singa Naga Emas membawa 6 tetua keluarga Feng, Moer, dan Raja Beruang Naga. Kera Iblis berkata, "Tuan, 20 juta mil di barat laut dari alam rahasia, ada seorang wanita tua dan seorang pria tua yang ingin berbicara denganmu."
Tanyun mengerutkan keningnya dan terbang keluar dari alam rahasia. Segera, dia melepaskan kesadaran spiritualnya, mencangkup 20 juta mil di barat laut. Dia menemukan seorang wanita tua dan pria tua yang berdiri di langit. Tanyun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa wanita tua dan lelaki tua itu, mereka di alam janin tingkat ketujuh. Wanita tua itu adalah nenek Zhongli Siner yang bernama Lin Lanfang. Lelaki tua itu adalah Zhongli Liang. Dia tetua agung dari keluarga Zhongli. Alasan mengapa keduanya menjauh dari alam rahasia itu karena mereka baru saja menyaksikan proses Tanyun menghabisi semua musuh di alam janin. Mereka berdua baru tahu bahwa sekte suci Wangfu saat ini telah berubah banyak, bukan lagi sesuatu yang lunak dan bisa diinjak-injak sesuka hati. Suara Lin Lanfang terdengar. Kepala sekte Tan, aku adalah ibu dari kepala keluarga Zhongli saat ini. Aku datang ke sini ingin meminta maaf dengan tulus karena sebelumnya aku telah mengirim mata-mata. Suara tetua agung terdengar. Kepala sekte Tan, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Selama kamu mengajukan penawaran, lelaki tua ini akan setuju denganmu. Mendengarkan hal itu, ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi dingin. Lalu dia berkata, biar ku tebak tujuan kalian. Kalian datang ke sini ingin membawa Zhongli Bu dan Zhongli Siner, serta akan menghancurkan sekte suci Wangfu. Tetapi kalian baru saja melihat bahwa sekte suci Wangfu sekarang menjadi kuat. Orang tua, menurutmu siapa aku? Aku bukan anak berusia 3 tahun. Lin Lanfang menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Lalu dia berkata, Kepala sekte Tan, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Katakan padaku, bagaimana cara supaya kamu bisa membiarkan Siner dan Zhongli Bu pergi? Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, mereka telah dihabisi oleh kepala sekte ini. Lin Lanfang berkata dengan wajah pucat, Kepala sekte Tan, jangan bercanda. Siner adalah satu-satunya cucu perempuanku. Aku meminta kepala sekte Tan untuk melepaskan dirinya. Mendengarkan hal itu, tubuh Lin Lanfang bergetar hebat. Dia memikirkan kematian Zhongli Siner. Lalu dia berteriak, Tanyun, kamu harus mati. Jika aku tidak menghabisimu, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Aku akan membiarkan sekte suci Wangfu menjadi sungai darah. Kamu tunggu saja orang tua ini. Setelah itu, Lin Lanfang dan tetua agung, mereka terbang menuju luar pegunungan hukuman surgawi. Wajah Tanyun tampak suram. Lalu dia berkata, aku Tanyun dapat menjamin bahwa cepat atau lambat keluarga Zhongli akan hancur seperti keluarga Si dan Jin. Setelah itu, Tanyun terbang ke alam rahasia sekte suci Wangfu. Dia memikirkan Toba Yingying yang memimpin semua orang ke ngarai para dewa selama kurang dari 13 tahun. Tanyun bergumam, kakek dan Yingying akan memakan waktu setidaknya 2 tahun lagi. Setelah mereka keluar dari pengasingan, Dato, Moer dan yang lainnya juga akan kembali dari keluarga Si. Pada saat itu, sebelum menyerang istana jiwa ilahi, prioritas utama adalah membuat pil untuk Xingning. Setelah bergumam, Tanyun memandang Feng Qingcheng. Lalu dia berkata, Qingcheng, aku akan memberimu tugas. Feng Qingcheng tersenyum senang dan berkata, katakan saja. Tanyun berkata, sekarang gerbang alam rahasia rusak dan perlu dibangun kembali. Kamu juga akrab dengan wilayah sekte suci Wangfu. Kamu sekarang mencari semacam batu hitam cangling. Setelah kamu menemukannya, kamu potong batu itu dengan diameter 1000 kaki dan ketebalan 100 kaki. Aku akan menggunakannya untuk membangun kembali gerbang alam rahasia. Feng Qingcheng tersenyum dan berkata, aku mengerti. Aku akan menemukan batu hitam cangling sesuai dengan ukuran gerbang alam rahasia. Tanyun berkata, setelah kamu menemukannya, kamu pergi ke divisi berjasa gerbang suci, tepatnya di lembah berjasa nomor 1, untuk menemukan diriku. Setelah Feng Qingcheng pergi, Tanyun membawa Helian Bing dan terbang ke lembah berjasa nomor 1. Tanyun mulai mengumpulkan 1180 jenis ramuan.
Setelah itu, Tanyun mengeluarkan pagoda suci. Dia memasuki lantai 12 dan mulai membuat pil. Di pagoda suci lantai 12, Tanyun duduk bersila dan melepaskan api hongmeng. Cincin kangkun milik Tanyun menyala. 3 kuali terbang keluar dan tergantung di atas api hongmeng. Langkah Tanyun selanjutnya adalah membuat 3 pil sekaligus, yaitu pil perpanjangan hidup, pil mengistirahatkan jiwa, dan pil pembaruan kolam spiritual. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Tanyun berjanji kepada Dan Taizongde bahwa dia akan membuat pil suci untuk orang tuanya. Sekarang sambil membuat pil untuk Tan Xingning, Tanyun juga membuat untuk Dan Taizongde. Buat yang lupa siapa itu Dan Taizongde, dia itu orang tua yang dulunya suka bantu Tanyun teman-teman cari benih api ya, saat Tanyun menyamar jadi guru Shen Shubing. Dia tuh di gerbang dalam dulunya ya. Oke, kita lanjut. Waktu berlalu seperti anak panah 300 tahun kemudian di dalam pagoda suci. Jika di dunia luar baru 1 tahun 3 bulan. Tiba-tiba, langit di atas gerbang luar muncul sebuah formasi teleportasi. Pada saat berikutnya, satu demi satu bayangan keluar dari formasi teleportasi dan berubah menjadi 6 pria kuat. Ke-6 orang itu adalah Dan Taiyu, Dan Tailong, Huang Fuguchong, Song Huixin, Tian Lao dan Wei Kuan. 14 tahun yang lalu, Dan Taiyu serta Dan Tailong di alam ilahi tingkat sempurna, dan 4 lainnya berada di alam ilahi tingkat ke-9. 6 orang itu telah berkultivasi di dalam senjata ruang dan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Setelah meminum pil alam ilahi, pil kondensasi alam ilahi, pil alam janin, dan pil kondensasi alam janin, Dan Taiyu sekarang berada di alam janin tingkat ke-5, sementara ke-5 orang lainnya memasuki alam janin tingkat ke-4. Selain itu, mereka telah berlatih teknik latihan yang diberikan oleh Tanyun. Sekarang mereka berenam memiliki kemampuan untuk melompati tantangan 2 tingkat ke atas. Mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka. Dan ketika mereka menemukan bahwa gerbang alam rahasia hancur, mereka sangat terkejut. Tetapi pada saat berikutnya mereka berenam merasa lega, karena mereka menemukan melalui kesadaran spiritual mereka bahwa kera iblis dengan santai memeluk tongkat hitam, berbaring di rumput dan sedang bernyanyi. Dan emang ini ya kera iblis guys, habis goreng-goreng musuh langsung nyantai. Melihat penampilan santai dari kera iblis dan menemukan para musuh telah menghilang, keenamnya saling memandang dengan kaget. Dan Taiyu berkata, mungkinkah Yuner telah memukul mundur musuh dari 4 kekuatan utama? Pada saat ini, kera iblis berhenti bernyanyi. Dia masih menutup matanya, tetapi dia berkata, tidak, kami tidak mengusir musuh. 6 orang itu berkedip-kedip di langit. Mereka melewati 2000 mil dan muncul di samping kera iblis. Dan Taiyu bertanya, kera tua, bagaimana dengan musuh? Kera iblis melompat dan menyeringai. Lalu dia berkata, kami tidak mengusir musuh, tetapi menghabisi mereka semua. Ke-6 orang itu sangat terkejut, sehingga hati mereka membeku. Mereka awalnya berencana untuk membantu Tanyun menghancurkan musuh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa musuh sudah mati. Pada saat ini, Dan Taiyu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat ranah kera iblis. Lalu dia berkata, kera tua, kamu berada di ranah apa? Kera iblis berkata dengan semangat tinggi, sedikit lagi aku akan mencapai periode kesengsaraan tingkat ke-9. Kata-kata kera iblis seperti ledakan yang dilemparkan ke dalam pikiran 6 orang itu. Tian Lao memandang kera iblis dengan ketakutan. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, kera senior, apakah kamu setara dengan orang di alam eklosion tingkat pertama? Kera iblis berkata dengan percaya diri bahwa dia memang setara dengan orang di alam eklosion tingkat pertama. Dia juga memberitahu 6 orang itu bahwa dia dengan mudah menghabisi musuh dari keluarga Si dan kawan-kawan. Pada saat yang sama, ketika 6 orang mengetahui
bahwa Tanyun sudah berada di alam janin tingkat keempat. Mereka semua diam-diam berpikir bahwa Tanyun memang jenius. Dan Tayu berkata sambil tersenyum, "Tianlau, kamu harus segera melapor ke wakil kepala sekte sehingga semua orang bisa keluar." 1 jam kemudian, Toba Yingyi memimpin semua orang. Saat keluar dari formasi teleportasi, wajah mereka langsung terlihat gembira. Toba Yingyi segera memerintahkan murid gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci untuk beraktivitas seperti biasanya. Pada saat yang sama, Toba Yingyi memberitahu semua orang bahwa meskipun tidak ada batu roh tingkat tinggi di sekte sekarang ini, tetapi tidak akan lama lagi mereka akan memiliki banyak batu roh tingkat tinggi untuk mengaktifkan senjata ruang dan waktu. Kara iblis memberitahu Toba Yingyi bahwa Tanyun berada di lembah berjasa nomor 1. Kemudian Toba Yingyi memimpin para pejabat tinggi untuk terbang ke lembah berjasa nomor 1. Setelah Toba Yingyi dan para pejabat tinggi tiba, mereka melihat 2 wanita cantik meringkuk di luar pagoda suci. Toba Yingyi berkata, "Feng Qingcheng, bagaimana kamu bisa memasuki sekteku?" Kemudian Toba Yingyi menatap wanita bertopeng hitam yang dia sendiri tidak bisa melihat basis kultivasinya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak dapat melihat bahwa Helian Bing di alam janin tingkat ke-6. Gerbang pagoda lantai 12 terbuka. Tanyun yang telah membuat 3 jenis pil terbang di depan Toba Yingyi dengan wajah lelah. Lalu dia berkata, "Yingyi dan semuanya, mengapa Feng Qingcheng ada di sini? Itu cerita yang panjang. Aku akan memberitahu kalian nanti." Setelah berbicara, Tanyun berkata lagi, "Meng Yi, Xiao, Xianer, Yukin, dan Xian, kalian tetaplah di sini." Lalu yang lainnya menjauh untuk sementara waktu. "Qingcheng, kamu juga pergi dulu." Pada saat ini, Shen Shubing melihat bahwa Tanyun meminta wanitanya dan adik iparnya tetap tinggal, sementara dirinya tidak disebut. Mata Shen Shubing menunjukkan kesedihan. Ketika dia berbalik dan baru saja melangkah, suara penuh kasih sayang Tanyun terdengar di benaknya. "Aku merindukanmu. Kamu sudah lama tidak menari untukku. Aku tidak punya maksud lain, jadi jangan berpikir yang tidak-tidak." Mendengarkan hal itu, Shen Shubing tersenyum cerah. Kemudian dia menjawab melalui transmisi suara, "Setelah kita menghancurkan istana jiwa ilahi, aku akan menari sebagai perayaannya." Tanyun menjawab, "Baiklah, ini kesepakatan." Ketika semua orang pergi, Helian Bing melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Matanya yang indah penuh dengan harapan. Lalu dia berkata, "Kepala Sekte Tan, apakah pil untuk putri ke-9 sudah dibuat?" Tanyun berkata, "Masalah itu akan dibahas nanti. Kamu pergilah dulu." Sosok Helian Bing melintas dan dia muncul ribuan mil jauhnya. Mu Mengyi berkata sambil tersenyum, "Tanyun, siapa dia? Dan siapa putri ke-9 yang dia katakan?" Gadis-gadis itu juga menatap Tanyun dengan mata ingin tahu. Sui Xian menatap Tanyun dengan curiga. Lalu dia berkata, "Apakah kamu menipu wanita cantik lain selama ini?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu banyak bicara." Tanyun membuang senyumnya. Dia memandang Mu Mengyi dan juga Seng Wuxiao. Lalu dia berkata, "Namanya Helian Bing, bawahan dari Pangeran ke-6 Dinasti Tang. Putri ke-9 adalah Tan Xingyin." Mendengarkan kata Dinasti Tang, senyum di wajah Mu Mengyi langsung membeku. Seng Wuxiao tiba-tiba meraih lengan Tanyun. Lalu dia berkata dengan cemas, "Tanyun, apakah sesuatu terjadi pada kakak perempuanku? Cepat katakan." Waktunya Saweria dari Doni Prasetyo buat beli kopi min, nemenin buat konten. Siap, terima kasih banyak ya. Dari Bang Tommy, semangat biar sedikit penghasilannya, tetapi menghibur kami semua. Siap Bang Tommy, terima kasih banyak juga ya. Dari Bang Ohan, doakan keponakanku ya semuanya, semoga cepat sembuh dan keluar dari rumah sakit. Amin Bang Ohan, semoga lekas membaik ya keponakannya. Oke guys, ini Mimin memang kasih juga ya durasi 50 menitan karena kemungkinan besar
besok Sabtu dan Minggu itu libur teman-teman. Seperti yang sudah Mimin jelaskan di episode kemarin-kemarinnya, akan ada sadranan ya di tempat Mimin. Sadranan tuh kayak ini teman-teman. Ya pokoknya adat Jawa lah ya, itu 1 tahun sekali. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.